Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Sayyidah dengan NIM 6202412263 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Worldview Islam yang diampu oleh Bapak Dian Prayoga, SPD MKUM. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Ibnu Arabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan seorang ulama sufi, fikih dan akidah yang bermazhab Hambali. Beliau juga dikenal sebagai Sultanul Aulia dan pendiri tarikot terbesar sepanjang masa, yaitu tarikot Qadiriyah. Beberapa peninggalannya diabadikan di Museum Gilani Sacred Relics. Bahkan sebagian karyanya masih menjadi misteri dan terus dicari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga dikenal oleh dunia sebagai Qutbir Rabbani, orang yang sangat dekat dengan Tuhan yang mencapai kesempurnaan rubaniyah dan jasmaniyah. Beliau mengajar dan mendirikan lembaga pendidikan An-Nizamiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memiliki beberapa karya yang tervalidasi dalam Islam, di antaranya yaitu Tafsir Al-Jailani. Tafsir Al-Jailani merupakan sebuah tafsir lengkap 30 juz yang terbagi ke dalam 6 jilid. Selanjutnya yaitu ada Risalah Al-Ghunyah li Talibi Al-Haq, Futu Al-Ghaib, Jala Al-Khawatir, Sir Al-Asrar, Asrar Al-Asrar, Mahfuzat Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Salawat wal Aurad, Yawaqitul Hikam, Jala Al-Fatir, Amrul Muhkam, Usul As-Saba, dan Mukhtasar Ulumuddin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani merupakan salah satu waliullah yang memiliki banyak karomah. Adapun beberapa karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diantaranya yaitu berjalan di udara. Dikisahkan oleh Imam Al-Khattab bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan ceramah agama. Saat itu tiba-tiba beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya. Kejadian itu disaksikan oleh para jamaah yang hadir. Selanjutnya ada berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah minum air susu ibunya ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak ingin makan apapun meski saat itu beliau masih bayi. Dan selanjutnya dapat menghidupkan hewan yang sudah mati, contohnya seperti burung dan bangkai ayam yang sudah mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga masyhur sebagai pelopor sufisme Thariqati. Sebagian besar umat Islam di Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para pengkaji tasawuf di barat dan timur yang sangat menaruh hormat kepadanya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat muslim hingga saat ini. Selanjutnya yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki nama asal yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Hatimi At-Ta'i, yang merupakan tokoh seorang sufi, penyair, juga ilmuwan muslim di bidang filsafat, tafsir, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Adapun beberapa karya yang ditulisnya, salah satunya yang masih ada hingga saat ini yaitu Futuhat Al-Makkiyah. Salah satu karyanya yang sangat terkenal merupakan kompendium ajaran Islam yang meliputi ontologi, kosmologi, hagiologi, tafsir, fikih, dan lainnya, dan memberikan pengaruh besar di dunia Islam. Secara tradisional, Ibnu Arabi mendapat gelar sebagai muhyiddin atau penghidup agama, dan setelah wafat, beberapa sufi memberinya gelar kehormatan yaitu Syekh Al-Akbar atau guru terbesar. Ibnu Arabi lahir di Murcia, Al-Andalus atau yang sekarang Spanyol pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau 28 Juli 1165 Masehi, atau menurut beberapa sumber pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah
atau 5 Agustus 1165 Masehi. Pergumulannya dengan banyak pemikiran mengantarkan Ibnu Arabi memiliki ketajaman intelektualitas yang tinggi hingga kemudian di akhir perjalanan intelektual dan spiritualnya ia menempuh jalan menjadi seorang sufi. Ibnu Arabi termasuk salah satu intelektual yang produktif. Setiap kali rihlah ia selalu menulis satu atau beberapa karya. Bidang Al-Quran pun tidak luput dari goresan tintanya hingga akhirnya ia menelurkan dua buah karya tafsir Quran fenomenal yang bertajuk Fusus Al-Hikam dan Futuhat Al-Makkiyah. Sebagaimana mufassir dengan latar belakang sufi, tak pelak lagi kedua kitab hasil penafsiran Ibnu Arabi tersebut sangat bernuansa sufistik. Setelah meninggalkan Andalusia untuk selamanya pada usia 33 tahun atau 1198 Masehi dan mengembara ke berbagai penjuru dunia Islam mulai dari Maroko, Aljazair, Mesir, Mekah, Syria, dan Anatolia selama hampir 25 tahun. Pada tahun 1223 dalam usia 58 tahun Ibnu Arabi memilih Damaskus sebagai rumah terakhirnya. Di kota ini Ibnu Arabi mendedikasikan seluruh waktunya untuk menulis, termasuk menghasilkan Fusus Al-Hikam pada 1229 dan menyelesaikannya dua naskah Futuhat Al-Makkiyah